Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivaldi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang percabangan dalam percabangan. Nah, apa itu percabangan dalam percabangan? Tentunya kita masih dalam konteks materi struktur kontrol atau percabangan. Oke. Lalu apa pembahasannya pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah bentuk percabangan dalam percabangan itu seperti apa. Berikutnya adalah percabangan if bertingkat dan bersarang. Kemudian nanti kita bahas juga studi kasus if bersarang dan bagaimana sih penerapan kode program if bersarang itu sendiri. Oke, mari langsung kita bahas topik kita kali ini. Bentuk percabangan dalam percabangan. Jadi, bentuk percabangan dalam percabangan. Biasanya orang-orang menyebutnya if bersarang. If bersarang ini merupakan bentuk pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if lain yang disebut juga nested if. Bingung ya? Bentuk pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if lain. Eksekusinya memperhatikan pernyataan if yang mewadai pernyataan if yang ada. Bahasanya rumit ya, tapi coba kita perhatikan bentuk dari pernyataan ini. Jadi, di dalam if itu ada if lagi. Jadi yang kalau kita perhatikan, if yang pertama, kondisi pertama, kemudian ada else. Jadi ketika if ini pada kondisi 1 terpenuhi, maka langsung dicek lagi kondisinya pada if kondisi 2. Namun, apabila if pada kondisi 1 tidak terpenuhi, maka otomatis akan menjalankan else pada pernyataan yang pertama. Namun, jika kondisi if kondisi pertama tadi terpenuhi, maka akan dicek lagi pada if kondisi yang kedua. Jika benar, maka akan dijalankan pernyataan pada kondisi 1. Namun jika salah, maka akan dijalankan pada pernyataan kondisi yang kedua. Mungkin masih bingung ya. Artinya di dalam if itu ada if. Bisa jadi dalam kondisi else ini juga ada if lagi gitu loh. Sekarang coba kita bandingkan atau perbedaannya if bertingkat dan if bersarang. Kalau if bertingkat itu yang seperti pembahasan sebelumnya, yaitu menggunakan else if. Artinya ketika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan dicek pada kondisi kedua. Tidak terpenuhi, maka akan masuk pada kondisi else. Nah, sementara if bersarang ini, ketika kondisi 1 terpenuhi, maka akan dicek lagi pada kondisi kedua. Jadi lebih dispesifikkan gitu. Ketika kondisi 1 sudah terpenuhi, maka dicek kondisi berikutnya apakah terpenuhi atau tidak. Jadi if bersarang ini untuk mengecek lebih detail lagi pada kondisi-kondisi yang ditentukan. Kalau kita perhatikan contoh kasusnya, misalkan ada model bisnis seperti di sebuah toko ya. Ketika orang membayar di kasir, biasanya ditanya ada kartu member untuk mendapatkan diskon dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan pada kotak berwarna hitam ini ya. Apakah Anda punya kartu member? Pertanyaan yang pertama. Jika iya, maka akan ditanyai lagi, apakah belanjaan Anda lebih dari 500.000? Jika iya, maka mendapatkan diskon 50.000. Namun jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian, apakah ditanya lagi, apakah belanjaan Anda lebih dari 100.000? Jika iya, maka akan mendapatkan diskon 15.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Itu tadi. Namun apabila dalam pertanyaan yang pertama tadi, apakah Anda punya kartu member, kemudian si pembelinya tidak punya, maka akan pertanyaan berbeda lagi. Apakah belanjaan Anda lebih dari 100.000? Jika iya, mendapatkan diskon 10.000. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Jadi artinya di sini kondisinya untuk lebih menspesifikkan lagi. Jadi ketika sudah dicek kondisinya, maka akan dicek lagi kondisinya. Yang pertama tadi, ketika sudah dicek apakah punya kartu member, dicek apakah benar atau tidak. Kalau misalkan iya, maka akan dicek lagi apakah belanjaannya lebih dari 50.000. Jika iya seperti apa, jika tidak seperti apa. Nah, kalau masih bingung, coba kita perhatikan flowchart. Jadi kita perhatikan melalui bentuk flowchart. Nah, yang pertama ditanyai, apakah ada kartu? Nilai 1 ini bernilai benar, kalau 0 bernilai salah. Apakah Anda memiliki kartu? Jika iya, maka akan dicek total belanjaannya lebih dari 100.000 apa enggak. Kalau misalkan enggak, berarti kan yang bernilai 0 ini akan dicek di sini. Belanjaannya lebih dari 500.000 apa enggak? Kalau misalkan
iya, maka akan dijalankan mendapatkan diskon 50.000. Namun jika tidak, langsung mengeksekusi kode program berikutnya. Namun apabila di awal tadi, apakah Anda mempunyai kartu? Jika tidak, maka akan menjalankan statement yang tidak kan? Artinya di sini dicek yang sini, dicek yang bagian bawah. Belanja, apakah belanja lebih dari 100.000? Jika iya, maka akan mendapatkan diskon 5.000. Namun jika tidak, maka tidak akan ada statement atau program yang dijalankan seperti itu. Jadi akan mengecek. Setelah dicek, akan dicek lagi. Itu artinya if bersarang. If di dalam if. Sekarang kita coba implementasikan if bersarang tadi pada kode program. Penerapannya sama pada bahasa pemrograman Java. Sekarang kita coba praktekkan. Masuk pada kode program ini, silakan diperhatikan. Di sini kode programnya kita menggunakan study kasus yang sebelumnya, pengecekan kartu dan total belanjaan untuk mendapatkan diskon berapa persen, misalkan seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan inputan scanner tetap, kemudian tentunya dideklarasikan variabel dulu, ada variabel bertipe integer, kemudian bertipe string. Dan di sini untuk menerima inputannya pada baris ke-12 dan baris ke-14. Jadi pertanyaan ini, apakah ada kartu member? Maka nilai yang kita inputkan itu tadi akan disimpan pada variabel kartu. Kemudian pada baris berikutnya, total belanjaan. Apa yang kita inputkan nanti akan disimpan pada variabel belanjaan. Jadi nilai inputan tadi akan disimpan pada variabel belanjaan. Lalu akan dicek di sini, apakah kartu equals ignore case. Jadi itu fungsi untuk mengecek juga. Maka ketika jawabannya iya, maka akan dicek lagi di sini. Nah, ini ada kondisi lagi. Pakai if bertingkat ya, karena ada else if ini. Ketika kita di awal tadi dicek kondisinya tidak terpenuhi, maka akan menjalankan yang else. Yang else di dalam else ini juga ada if lagi. Artinya if bersarang tadi tidak hanya pada kondisi yang pertama saja, tapi bisa masuk kepada kondisi else itu. Dan di sini melakukan operasi aritmatika dan ditampilkan hasilnya pada baris ke-38. Langsung coba kita jalankan programnya. Nah, pada saat ini program menjalankan pada baris ke-11 dan 12. Sekarang kita masukkan, misalkan kita mempunyai kartu ya. Kita jawab ya. Maka otomatis di sini akan disimpan nilai dari ya ini akan disimpan pada variabel kartu. Kita enter, maka akan langsung menjalankan pada baris ke-13 dan ke-14. Nilai yang kita inputkan ini akan disimpan pada variabel belanja. Misal kita inputkan 150.000. Artinya kalau kita analisis, ketika kita menginputkan punya kartu member dan nilai yang kita inputkan 150.000, artinya akan masuk pada kondisi yang pertama, terpenuhi. Maka akan menjalankan statement di dalamnya, ya ini. Nah, ini. Kemudian akan dicek lagi di dalamnya, apakah total belanjaannya lebih dari 500.000? Jika tidak, maka akan dicek lagi pada baris berikutnya. Apakah nilai belanjaan lebih dari 100.000? Yang kita inputkan adalah 150.000. Artinya kondisi ini akan terpenuhi dan akan menjalankan statement di dalamnya, yaitu diskon menjadi 15.000. Nah, setelah nilai diskon ini ada, artinya nanti di bagian bawah sini pada baris 35, total belanjaan kita akan dikurangi diskon. Diskon sudah memiliki nilai tadi karena sudah dijalankan ini, sudah terdeklarasi nilainya. Artinya kalau kita analisis belanjaan yang 150 tadi dikurangi 15.000 ini, maka hasilnya adalah 135.000. Jadi nanti akan hasilnya adalah total bayarnya 135.000. Sekarang coba kita cek, ini masih dugaan ya, berdasarkan analisis dari kode program yang ada. Coba kita cek apakah hasilnya 135.000. Dan benar, total bayarnya adalah 135.000. Karena penjelasannya yang sebelumnya tadi, belanjaan dikurangi value dari variabel diskon. Nah, sementara variabel diskon tadi, karena terpenuhinya di blok ke-20, maka akan dijalankan blok
ke-21. Artinya nilai dari variabel diskonnya sudah terdeklarasi atau memiliki value besar 15.000. Artinya belanjaan dikurangi 15.000, 150.000 dikurangi 15.000, hasilnya 135.000. Nilai dari 135.000 akan disimpan di variabel bayar, dan variabel bayar ini ditampilkan pada blok ke atau baris ke-38 tadi. Seperti itu untuk penjelasan kode program berikutnya. Kalau kita coba lagi ya, ketika kita tidak mempunyai kartu, misalkan apakah Anda memiliki kartu member? Jawabannya tidak. Total belanjaannya misalkan 150.000 sama ya, 150.000. Nah, kalau kita analisis, artinya program akan menjalankan pada blok ini ya. Kemudian dicek, apakah total belanjaan lebih dari 100.000? Kita masukkan 150.000. Artinya di sini kondisinya terpenuhi dong, dan nilai dari diskon akan menjadi 5.000. Artinya belanjaan tadi dikurangi diskon. Belanjaan kita adalah 150.000 dikurangi diskonnya 5.000 tadi. Hasilnya jadi 145.000. Kalau kita analisis berdasarkan kode program. Sekarang kita cek. Dan hasilnya benar. Total bayarnya adalah 145.000. Dari sini sudah ada gambaran kan bagaimana if bersarang itu tadi. Artinya if di dalam if, seperti itu. Oke, jadi itu tadi pembahasan kali ini mengenai if bersarang, dan kita sudah belajar banyak mengenai bermacam jenis struktur kontrol atau percabangan. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.